Halo, Assalamualaikum Sobat Lasar. Semoga baik dan selalu semangat ya. Di video kali ini, saya akan mereview agenda 2 Lasar CPNS 2021 yang berisi tentang nilai-nilai dasar ASN. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus, Angkatan 62, Kelompok 4, nomor absen 18, dari instansi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan. Nilai dasar ASN sering disingkat sebagai aneka dengan A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, terakhir A. Anti korupsi. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas memiliki nilai dasar, yaitu yang pertama ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, gimana sih cara menjadi PNS yang akuntabel? Nah, PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan, di mana nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme yaitu dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Setiap penyelenggara negara, baik pusat maupun daerah. Nah, berikut sila Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar yang menentukan baik atau buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai dasarnya yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Selanjutnya ada dalam Undang-Undang ASN. Mindset pejabat publik, di mana perubahan dari mindset itu mencakup 3 aspek penting, yaitu berubah dari penguasa menjadi pelayan, merubah dari wewenang menjadi peranan, dan terakhir menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan standar penjaminan mutu pada setiap organisasi yang tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju itu berbeda. Tapi ada beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu, seperti A. Efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil. Yang B. Efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan itu sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpanan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang C. Inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang D. Berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Nah, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas ASN yaitu mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani, dan fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terakhir, anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan perkaya diri sendiri atau orang lain
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nilai dasar anti korupsi yang pertama ada kejujuran, di mana jujur yang didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian, di mana peduli itu mengindahkan, perhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian, di mana mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Yang keempat, kedisiplinan, berarti mana disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala. Keenam, ada kerja keras, di mana kerja keras didasari dengan adanya kemauan yang terkandung tekad, ketekunan, dan daya tahan. Yang ketujuh, ada kesederhanaan, di mana gaya hidup yang tidak hidup boros. Yang kedelapan, keberanian, dapat diwujudkan dengan berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang terakhir ada keadilan, di mana adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kenapa sih kita harus memiliki sikap anti korupsi? Karena korupsi itu memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya, di mana secara umum korupsi itu dapat merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta